Menuju ke arah in-game, Pak. Pancing Thalia. Yes, langsung aja kita menuju ke game kita yang kedua antara Bigetron Beta versus RRQ Sena. Dari mana poin kita yang pertama, Bigetron Beta berhasil mengamankan game kita yang pertama. Akankah RRQ Sena bakal memperpanjang nafasnya di game kita yang ketiga nantinya? Inilah dia masih bersama Ranger Mas dan juga Thalia Limberly. Alright, Thalia. Kali ini dengan 16.000 like kita akan menuju ke arah game yang kedua dan lihat Saken. Benar-benar diperkaos di top lane dan bahkan disuruh pulang di bawah menit yang pertama dan harus kehilangan gerobak pertamanya. Dan ini bukan hal yang baik untuk seorang Kari, berbanding terbalik dengan game-game sebelumnya yang mungkin udah jadi sebelum waktunya. Wah, berat banget Thalia. Iya, mungkin melihat di game yang pertama kan dari Karinya ini benar-benar di babysit, dikasih makan. Jadi dari RRQ Sena nih nggak mau mengulang kesalahan yang sama lagi. Betul. Dan bakal mencoba untuk mengganggu karena seorang super Ken-nya melihat Fredrin kali ini bakal mencoba untuk langsung dicicil-cicil aja. Ada Wings by Wings dari Octa, ada Power of Nature juga dari Violence, masih cukup keras tapi ternyata nggak cukup keras untuk menahan damage dari seorang Dan Kitty. Bakal balik lagi kali ini 1 poin pick off sudah diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Beta dan akan langsung menuju ke arah bottom lane di mana akan bertemu dengan Don. Ini aduh mobilitas di mana Benedetta dan Joy sama-sama mempunyai mobility yang cukup tinggi dan slowly di arah top lane sana. Cukup sekarat ada Violence bakal menutup portalnya. Super Ken bakal menjadi gangguan sedikit demi sedikit dicicil oleh seorang Dan Kitty dan nampaknya Violence bakal memilih untuk lebih sabar lagi. Oke, dan bahkan untuk kali ini bisa melihat di mana Bigetron Beta udah mulai membalikkan keadaan dengan under kondisi yang dimiliki Saken, tapi ternyata Don mencoba untuk mendekati seorang Super Ken dan itu cukup berbahaya. Jangan coba terlalu dalam dan itu harus berhati-hati karena turtle berikutnya akan mencoba menjadi perebutan. Dan bahkan di sisi sebaliknya kita melihat adanya Saken yang berada dalam under pressure tidak sekaya sebelumnya. Melihat Don yang coba untuk membuat Super Ken mundur ke arah belakang dan dengan Electrovana Blow yang dimiliki tapi tidak ada impact sama sekali. Farsha terbuka dan ini kemungkinan besar akan menjadi satu buat turtle untuk tim RRQ Sena karena Don berhasil melakukan distraksi yang sangat mahal yang dilakukan tapi Donnya selamat. Don still survive dan kali ini mencoba untuk memaksa mendapatkan narasi Don terlalu dalam dan harus di take down. Kenapa dia nggak pulang Thalia? Bener banget, aku tadi juga sempat mau ngomong kayak gitu. Dia udah sempat selamat dengan nyawa yang benar-benar sekarat banget dan dibantu oleh barrier dia. Tapi nampaknya dia masih mencoba untuk memberikan distraksi lagi, memberikan damage, dia maju lagi. Dan sayang sekali di sana ada seorang Dan Kitty di mana Void Blast-nya itu jangkauannya juga cukup jauh dan membuat akhirnya Don harus terpick off. Salah satu movement yang kurang wise menurut aku dan membuat Bigetron Beta sekarang udah makin snowballing lagi. Dia udah cukup kenyang dengan 2 poin kill yang sudah diamankan di arah pagi-pagi ini di menit kita yang ketiga dan di arah mid lane-nya. Bakal mencoba untuk langsung di pressure terus-terusan. Tough boot langsung diamankan oleh Super Ken. Dia melihat ini gangguan dari seorang Joy juga cukup menyebalkan. Bersama dengan ada Octa dengan Feral Fast Strike-nya dia. Dan kali ini narasi lihat. Bakal mencoba dipantau aja dicicil sedikit karena seorang slowly. Tapi belum ada damage yang terlalu berasa. Masih early sih, masih sama-sama melakukan farming terlebih dahulu, bahkan Electrovana Blow di pop up hanya untuk clearing lane aja. Itu dia Electrovana Blow untuk coba cepat melakukan rotasi karena dalam posisi seperti ini ketinggalan satu turtle itu sebenarnya tidak terlalu berimpact, tapi itu membuat RRQ Sena tidak bisa ditinggal jauh. Dan bahkan sekarang melihat Pranata melakukan zoning out atas seorang Saken. Pranata tersisa satu darah terakhir dan Violet menyerahkan dirinya dan bahkan Octa save the day. Karena mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Mereka berhasil mendapatkan gold laner tanpa harus terpick off Pranatanya. What a best trade yang pernah aku lihat di game yang kedua ini. Benar-benar best trade banget. Gold lane tuh ke roamer. Totally best trade. Iya, worth it banget. Worth it banget. Iya, apalagi dengan adanya Saken yang seorang Kari yang kita tahu beberapa harus butuh item banget, dia late game banget dan makin di pressure, terpick off. Membuat Karinya ini makin lama jadinya dan Electrovana Blow nampaknya belum terkonek juga karena seorang Don masih bisa untuk cabut juga. Audi CS bakal mencoba untuk melakukan gangguan dengan ada KC Federal Strike langsung dibuka di depan sana. Turtle-nya bakal mencoba untuk dipancing, Don harus mundur dengan ada Wings by Wings dan ternyata satu buat Turtle yang masih bisa diamankan seorang slowly. Dan membuat kali ini Bigetron Beta nampaknya harus mundur. Wah, ini nggak seperti di game yang pertama sih. Beda banget. Ini dua turtle dan bahkan hampir satu turtle lagi akan coba didapatkan oleh seorang slowly. Ini tandanya akan ada perfect turtle. Dan berarti mereka sudah menemukan jawabannya untuk tim RRQ Sena. Di mana Don lah yang akan menjadi satu buah penyelamat. Lihat damage terlalu besar. Dive in dari seorang slowly TZ membuat seorang narasi tak berdaya. Akan coba ditukar dengan arah top lane. Dan nampaknya ini akan menjadi game yang agak cukup late game.
Beda dengan game sebelumnya yang Harusnya. sebenarnya memiliki power, tapi ternyata di adjustment di shot point, top lane, Super Ken akan menjadi bantalan untuk para pemain dari tim BK Beta, tapi Audi CS Everyday dan Dawn is coming. Mencoba untuk memberikan sedikit suara nada pianonya, tapi nampaknya Dawn masih harus memilih untuk mundur. Dan karena dia masih agak cukup mengeri dengan ada pergerakan dari seorang Saken harus kita lihat. Iya, teori ancaman aja tadi. Teori ancaman. Iya. Membuat teman-teman dari BK Beta harus mundur terlebih dahulu, tapi Super Ken nampaknya bakal mencoba untuk dicicil oleh seorang Dawn. Masih cukup kuat untuk bertahan, tapi satu hit terakhir membuat Super Ken harus kehilangan nyawanya. Dieksekusi dengan violence, jangan cukup baik. Dan bahkan kali ini Audi CS sudah rotasi lagi, regroup ke arah mid lane-nya, bakal mencoba untuk membantu keberadaan dari seorang Eve kita. Dan Kitty yang nampaknya cukup sekarat dan harus melakukan recall terlebih dahulu. Dan di arah top lane, Saken, dia masih harus makan 0-1-1, bukanlah karya yang cukup baik bagi seorang Saken. Ini kondisinya terpressure banget, sedangkan Pranata lihat udah berbeda satu level dengan Karinya. Dan ini adalah bahaya, ini nampaknya dari Bigatron Beta harus mulai memikirkan cara bagaimana untuk membuat nih Karinya ini kenyang dulu. Seenggaknya harus mengejar ketertinggalan level dari seorang Pranata. Dan bakal mencoba untuk dibabysit aja Violet. Sudah ada Power of Nature depan sana, bakal mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Dan Kitty yang melakukan flicker. Satu buah informasi yang baik sekali kali ini dari RRQ Sena, di mana sudah tidak ada flicker lagi dari seorang Dan Kitty. Bakal 2 menit ke depan, tapi Federal Strike langsung dibuka. Turtle-nya bakal mencoba untuk ditarik Electro Final Blow dari Narasi, membuat Narasi harus mundur karena pribadi damage yang begitu sakit bersama dengan ada World Chart. Dan kali ini Turtle masih bisa diamankan oleh Karina kita. Membuat para pemain dari Bigatron Beta harus mundur secara teratur. Oh my god, Violence save the day, dapat perfect turtle for RRQ Sena. Berhasil didapatkan, membuat gold mereka mendapatkan keuntungan dengan 900 perak. Tapi ini sangat mahal, Saken harus mundur ke arah belakang. Karena dari seorang Pranata masih memiliki satu botol part memory. Under kondisi yang dimiliki Bigatron Beta, walaupun dengan kemenangan gold, kali ini sudah tersusul. Kemenangan point kill juga sudah mulai tersusul bentar lagi. Tapi yang sangat dipastikan adalah objektif yang mahal yang sudah didapatkan oleh RRQ Sena di arah di arah bottom lane. Itu yang menjadi satu buah keunggulan yang cukup vital untuk tim RRQ Sena. Kenapa? Karena ini akan mendapatkan satu buah dorongan di arah bottom lane. Didorong minionnya terlebih dahulu sebelum mereka mendapatkan Lord. Sebelum tim fight di Lord, secara tidak langsung Bigatron Beta akan tersiksa dengan laning phase yang terdorong dari 3 lane yang berbeda. Dan bahkan satu lane yang diuntungkan oleh tim RRQ Sena. Iya, dan bahkan kali ini pergerakan dari RRQ Sena nih mereka benar-benar langsung berempat, berlima, nggak benar-benar nggak mau misah sama sekali. Jadi dari Bigatron Beta mereka juga harus lebih hati-hati lagi. Lihat bagaimana Saken benar-benar di lock terus-terusan, bakal mencoba untuk diincar oleh Slowly. Membuat Saken harus flicker ke arah belakang. Ferrara Strike kali ini sudah dibuka, langsung aja ditarik dengan ada Audi CS dengan main blastnya. Bahkan kali ini harus dicicil juga dengan Spirit Light Wheel-nya. Narasi harus dieliminasi, Sakennya juga harus kehilangan nyawa di depan sana. Audi bahkan harus menyusul double kill dari RRQ Sena, menumbangkan 4 pemain dari Bigatron Beta sekaligus. Dan bahkan, wah tadi maksud aku ini ya, Divine Judgment ya, nariknya ke arah Groknya malah. Betul banget, dan emang Thalia dengan adanya team fight yang sangat mahal di area top lane tadi, Groknya benar-benar juga masih bisa bertahan di depan sana. Ini benar-benar harus di-appreciate dan harus di-respect dari Dawn. Iya. Dawn, ini ngeri banget dari segi permainan Joy-nya. Kenapa? Backline-nya Saken, bahkan itu benar-benar diacak-acak. Saken itu tidak bisa head to head langsung dengan seorang Pranata. Dengan kondisi yang tadi aja, di mana Saken mendapatkan keunggulan sangat banyak, Saken masih bisa dikejar oleh Storm Pranata, apalagi sekarang dengan keunggulan 4000 gold untuk RRQ Sena. Iya, dan kayaknya Audi CS juga susah ya untuk narik targeting ke arah RRQ Sena, karena yang ketarik aja tadi mau nggak mau dia kayak ya udahlah gue Divine Judgment ke siapa aja yang dapat, dan justru yang dapat malah seorang Violence tanknya. Jadi sangat disayangkan banget bagi teman-teman dari Bigatron Beta, dan bahkan sekarang Dawn-nya udah punya Immortal, dia bakal lebih bandel lagi untuk mencoba mengganggu-ganggu dan dive in ke arah teman-teman dari Bigatron Beta. Nah kalau aku lihat sebenarnya ini ada satu hal yang bisa didapatkan oleh Bigatron Beta, di mana Bigatron Beta ini akan bisa menukarkan Audi CS 1 dengan Brody. Itu aja, nggak usah Parsha, Brody. Karena Brody lebih sustain. Lihat narasi aja tadi ditumbangin sama seorang Pranata itu tanpa harus seorang part memory loh. Dia hanya cukup basic attack aja cukup untuk bisa menumbangkan seorang narasi. Jadi
ada baiknya mereka tukar satu untuk satu Audi CS dengan adanya Brody Justin. Dan ini dia yang terjadi, betul coba diselamatkan. Tapi lihat coverisasi dari seorang Violence yang sangat mahal. Membalikan kembali keadaan dan Kitty berhasil di petrify, dibalikan kembali keadaannya dan bahkan tershutdown. Itu dia, dengan adanya win kondisi yang baru aja aku bilang gak nyampe beberapa detik dan terjadi. Untungnya masih ada Violence. Coverisasi yang bagus, wild charge for defensive is totally worth it dibandingkan mereka harus kehilangan Pranata. Baru berapa detik sih aku ngomong? Prediksi ya. Belum nyampe, ya 30 detik juga gak ada. Itu langsung terbukti ya, Langsung terbukti di lapangan. Wow, ini memang prediksi dari Kawaji ini bisa menjadi bikin viewer settingan nih. Masalahnya itu dia win condition satu-satunya. Iya, benar-benar. Gak ada lagi. Mereka mau coba all in ke siapa? Slow TZ, Don, Octa. Mereka gak bakal bisa. Dan Sober Ken membalikan kembali keadaannya. Harus mundur ke arah belakang. Salah satu keputusan yang baik. Kenapa? Ketika dia melakukan ultimate, darahnya akan kembali lagi. Lihat, dengan adanya war yang tidak dimenangkan aja. Mereka bisa setidaknya mendorong beberapa laningnya. Ya, impactnya gede banget ya. Impactnya besar banget. Bayangkan kalau tadi Pranata tumbang tidak di cover sama Violence. Itu. Wah, betul. Itu dia. Itu bakal bahaya banget. Dan bahkan kali ini dari Bigetron Beta nampaknya dengan lebih berusaha sabar lagi dan disiplin, nampaknya bakal mencoba untuk perlahan-lahan mengejar ketertinggalan yang tadinya networknya udah lumayan terpaut jauh lah tertinggalnya. Kali ini sedikit demi sedikit mengejar, hanya berbeda selisih 2K sekarang. Dan nampaknya Bigetron Beta bakal mencoba untuk mendapatkan tempo permainannya kembali, di mana Violence mencoba untuk melakukan face check, langsung aja ditarik dengan ada satu buah Divine Judgment bakal dicicil oleh Saken, membuat Violence menjadi sampai di depan sana. Slowly mencoba untuk masuk dan ada dua manipulation yang sudah jadi dibuka, tapi sudah ada Don dengan ada Vincenzo. Saken harus tertumba di belakang sana. Don benar-benar mengincar ke arah backline dari Bigetron Beta. Betul Talia, tapi kita menuju ke 18.000 like, 2.000 like lagi guys. Menuju arah-arah. Dan Bapak Lord yang terhormat, selamat datang di Lane of Down. Untuk di game yang kedua, Bigetron Beta. Untungnya mereka memenangkan sedikit laning phase mereka di area top lane. Karena kalau tidak berbahaya dan lihat Don bernyanyi dengan bebas. Don tidak terpegang sama sekali. Free load untuk seorang Don. Slowly TZ dan Don bahkan lihat dia nggak peduli siapapun yang akan memegang dia. Karena dia tahu Audi CS tidak akan melakukan all in terhadap dia. Iya, dan ini membuat Donnya makin pede lagi ya. Apalagi dengan Vengeance-nya. Tadi ketika dia langsung dive in ke arah belakang, dicicil sama Kari. Justru Saken yang tumbang karena dengan ada Vengeance itu. Dan ini berbeda banget seperti game kita yang pertama. Dimana Sakennya lihat KDA-nya 0-3-4. Dia ke pressure banget, gak jadi banget, ketinggalan level. Bahkan sama seorang Pranata dan satu buah Lord yang bakal langsung menuju ke arah mid lane-nya. Kali ini Bigetron Beta, pertahanan defensif apa yang bisa mereka lakukan? Yes, dan bahkan kita melihat di mana ada Bapak Lord yang terhormat muncul ke arah depan. Dan ini cukup berhati-hati kalau Violence ini bisa memberikan sedikit surprise. Dan bahkan Fire Aspect dikeluarkan untuk mencoba menyelesaikan Lordnya kali ini. Super Cam menuju ke arah garis depan, menjadi satu beban talat. Dan lihat Damage Jasmine menuju Violence. Hilang, tapi terperangkap di depan sana. Petrify from narasi. Double Petrify, mencoba dipaksa. Pranata, last hit from Violence. Kali ini tidak bisa diselamatkan. Dan Kitty, lan bakal lihat double kill. Dibalikan kembali keadaannya. Sober Ken di depan sana berhasil mencoba sedikit mendistraksi dengan keuntungan yang dimiliki dari tim Bigetron Beta. Dibalikan RRQ Sena dengan 3 poin kill yang cukup mahal. Don is back. Yes, dimana kali ini masih bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya dari Bigetron Beta perlahan namun pasti bakal mencoba untuk mengincar karena salah slowly dan bahkan ada satu buah Federal Strike. Dia dibuka dengan langsung aja diadu dengan ada population. Don mencoba untuk mengincar karena Sam dan Kitty untungnya masih bisa di backup oleh Super Ken dan Wings by Wings. Octa mencoba untuk melarikan diri tapi langsung dikejar dari Super Ken. Depan sana datang Violence yang membuat Super Ken terjebak, terkena portal, terkena Power of Nature tapi masih cukup kuat dan harus mundur terlebih dahulu dari RRQ Sena. As long gak ada Pranata, it's okay. Aman. As long. Aman. Selama gak ada Pranata semuanya aman. Dan lihat, beda dengan game sebelumnya. Sekarang udah di menit ke-14. Ini mungkin sebentar lagi akan menjadi power untuk seorang Saken. Dan harus diperhatikan oleh seorang Brody. Untuk gimana caranya dia menumbangkan early damage yang diberikan Bigetron Beta di teamfight. Oke, dan bahkan menurut aku satu hal. Sekarang bukan Joy-nya yang gak boleh kelihatan, tapi Pranata yang gak boleh kelihatan. Dia damage dealer utama banget ya soalnya. Itu satu. Dan kedua, Bigetron juga gak boleh kelihatan untuk Audi CS.
Karena Audi Chess dengan adanya bunyi konsil dan bahkan dia langsung jalan ke arah depan itu pun tetap akan terlihat dan akan ada Firelance lagi yang melakukan cover dengan wild charge-nya. Yep. Jadi mau nggak mau gimana caranya dari tim Araki Sena mereka melakukan invasi terlebih dahulu tapi Pranatai tidak kelihatan. Itu win kondisi Araki Sena. Tapi kalau untuk Bigetron Beta yang mereka harus lakukan adalah sekarang gimana caranya dari seorang Audi Chess ini benar-benar nunggu momentum kalau bisa dia posisi jaga cukup jauh dari samping. Misal War di tengah, dia di kanan. Dia nggak dari depan datangnya atau dari belakang. Iya benar-benar. Tapi itu udah harus dikoordinasikan oleh Bigetron Beta lainnya untuk melakukan all in terhadap Pranata nanti ketika apapun yang terjadi. Karena Lock aja udah. physical damage saja nggak cukup dengan adanya Wind of Nature. Betul, Mereka harus butuh damage dari seorang dan Kitty-nya. Yes, dan ini bahkan tadi udah ada source conceal juga ya yang Yeah. udah langsung dilakukan oleh Araki Sena dan belum ada targeting juga. Athena Shield udah langsung diamankan oleh seorang Saken. Lordnya nampaknya bakal menjadi bait aja. Mencoba untuk dipancing aja di Kating-Kating terlebih dahulu nih dari Slowly juga dia udah cukup tebal sekali. Bahkan mencoba untuk ngincar ke arah Super Ken. Lihat bagaimana Dawnnya udah mulai melakukan pergerakan. Lordnya masih belum di reset Super Ken di depan sana. Maka masih mencoba untuk melakukan counter setupnya. Sedangkan udah mulai datang kali ini dari Audi Chess. Petrify dan Joy! Don't save the day! Bakal lihat Sake tiba-tiba surprise attack. Terus juga Slowly Tizi fokus ke arah depan. Berhasil mendapatkan double point kill. Dan bahkan Sake tiba-tiba membuat seorang Octasar perang di depan sana. Lord tidak mendapatkan Araki Sena tapi mereka kehilangan satu player. Pranatal Gain ditukar dengan Super Ken. Pertukaran tidak cukup adil. Dan tapi ini mendapatkan kesempatan satu turret mahal yang didapatkan oleh tim Bigetron Beta. Petrify udah didapatkan. Harusnya dari Slowly Teasing nggak bisa melakukan retribution juga tadi bahkan bersama dengan Super Ken tapi Joy lah yang menutup semuanya. Super Ken, what happened? Ketika kita tahu dia adalah menjadi salah satu orang yang dinanti-nantikan dengan retribution yang luar biasa. Yep. Tapi ternyata kali ini benar-benar berada di dalam posisi yang kurang baik nampaknya. Iya, dan bahkan dia belum sempat nge-pop up retribution ya, dan bener banget tadi kata Ranger Emas, ini Pranatanya jangan sampai keculik dan ternyata keculik dia. Win conditionnya cuma itu doang, gak ada lagi. Iya, dan Lordnya nampaknya harusnya masih bisa untuk ditahan oleh teman-teman dari Bigetron Beta dengan adanya kehadiran seorang If juga di sana dengan reward population-nya. Lihat bagaimana cepatnya masih cukup mudah untuk di-clear oleh teman-teman dari Bigetron Beta, apalagi Pranatanya ini baru join team fight. Yes, dan bahkan kalau bisa kita lihat di sini dari RRQ mereka tinggal gimana caranya mendorong 3 lane yang berbeda. Mereka gimana caranya sebelum Lord yang ke-18 mereka udah bisa berhasil mendapatkan satu buah mid turret. Kenapa? Karena nanti mereka ketika dapetin Lord yang selanjutnya mereka harus dengan susah. Dengan posisi Bigetron Beta yang udah memiliki power yang besar, mereka harus mengadu retribution dan bahkan lihat tadi kondisinya. Narasi pun dia punya power untuk menghentikan seorang menghentikan seorang Slowly Tizi. Dan itu jangan sampai terjadi lagi. Satu Lord ini Lord Evil, Lord yang sudah dewasa sudah bisa bikin kecewa akan berdampak besar untuk kedua belah tim, siapapun yang mendapatkannya. Apalagi benar banget ya, Lordnya udah evolve, sudah di menit yang 18. Kalau misalnya Araki Sena berhasil untuk mendapatkan Lord yang udah evolve ini di menit yang 18 dengan posisi Bestar Tira top lane dan di arah bottom lane dari Bigetron Beta ini sudah hilang, ini bakal menjadi ancaman besar bagi Bigetron Beta. Ditambah dengan ada Violence, dia siap banget untuk berkorban. Jadi Samsak mancing ke arah Divine Judgment milik seorang Audi Chess, karena berkali-kali juga Violence ini rela banget berkorban dengan dirinya. Dia rela jadi Samsak, dia tabrakin Wall of Power of Nature, Wild Charge, sehingga teman-teman di arah belakangnya, apalagi terutama dari Pranatanya, ini bisa free hit banget karena teman-teman dari Bigetron Beta. Bahkan udah dikasih makan juga dari seorang Saken dengan orange buff-nya. Mereka nampaknya bakal menunggu lagi nih setup untuk Lord kita yang keempat. Betul sekali, inilah Lord yang cukup menegangkan untuk kedua belah tim. Pertama, Super Ken problemnya adalah sekarang dia nggak punya immortality. Iya, Dan menurut aku mungkin banyak banget kita tahu Freddy yang menggunakan Curse Helmet. Pertama dia punya DPS, dia punya health tambahan. Tapi aku pribadi, aku tidak terlalu suka dengan item itu. Untuk sekarang. Kenapa? Karena aku akan melihat posisi dari Fredrin jungler itu udah bukan menjadi tulang punggung atau salah satu orang yang bisa memberikan damage. Mendingan diganti oleh entah sayap, entah immortality, mungkin entah item-item yang lebih bikin dia sustain. Athena maybe. Iya, biar dia makin tebel ya. Iya, walaupun dia ini akan ada magical defense ya. Tapi menurut aku diganti ke sesuatu yang lebih gitu loh. Iya, biar dia bisa nahan damage juga di arah depan sana, baru di follow up sama Saken. Iya, boleh lihat itemnya sedikit Pak Produser. Saya mau lihat sedikit item dari seorang Fredrin. Karena ini mungkin masih main tarik ulur sampai dari setengah. Nah,
Oke, Curse Helmet kan, dia nggak punya sayap sekarang. Way better abis ini Immortality terus dia punya sayap. Setidaknya burst damage yang diberikan oleh seorang Pranata itu nanti akan bisa di defense. Dan burst damage yang diberikan oleh seorang Okta masih bisa di defense. Menurut aku lebih ke arah situ. Sekarang kita lihat, ini cukup berbeda dengan seorang Volatility yang memiliki Curse Helmet. Dia cukup impact kombinasi damage magicalnya. Itu sangat kuat, bahkan Violence bakal coba dipancing, Saka menjadi pilihan utama. Tapi mundur ke arah belakang, lihat semua oleh terhadap suara Saken. Dibawa mundur, tidak ada cover. Backline dari tim RRQ Sena terperangkap, tapi tidak bisa mendapatkan 1 poin kill pun atas Pranata. Wow, cukup teracak-acak nampaknya Bigetron Beta ya. Iya, bahkan Saken yang menjadi salah satu damage dealer utama juga dari Bigetron Beta harus ditumbangkan di depan sana. Bahkan ini kalau kita lihat ya, para pemain dari RRQ Sena nih mostly udah punya immortality semua. Itu dia yang aku bilang, Pranata belum memiliki itu dan itu cukup, Super Ken tidak memiliki itu, tapi lihat Narashi tidak butuh apa-apa dan Tuhan 4 memori yang tidak berhasil. Don akan coba didapatkan, Don akan coba di all in, Shutdown akan coba didapatkan oleh para pemain dari tim Bigetron Beta dengan sangat mantap, tapi Don still survive! Wow. It's a bit lane! What a play from Don! Wow, ini kocekan mau data dari seorang Don yang dia udah sekarat banget, udah ditarik juga, udah terkena Divine Judgment, Reward Population, dan bahkan masih bisa selamat, dan itu adalah informasi yang baik banget bagi teman-teman dari RRQ Sena karena beberapa source skill dari Bigetron Beta kali ini sudah dikeluarkan semua, sedangkan Lord yang udah evolve di menit kita yang ke-21 juga sudah akan langsung menuju ke arah top lane milik teman-teman dari Bigetron Beta. Nampaknya mereka akan langsung berkumpul aja mencoba untuk mempertahankan detik-detik terakhir high ground defense mereka. Sedangkan 5 player dari RRQ Sena juga bakal langsung terobos masuk. Wow! Ini bencana untuk tim Bigetron Beta. Mereka harus coba menyelesaikan Lordnya. Mereka harus melakukan zoning out. Super Ken mau nggak mau harus menjadi korban. Dan lihat di depan sana Lord berhasil diselesaikan dengan cepat. Electrovana Blow juga masih memiliki high ground, tapi mereka melihat ada Okta. Super Ken di garis depan. Bakal coba untuk mendeteksi dan Pranata still survive. Wild Charge dikeluarkan. Ingat tidak ada Wild Charge, Saken free hit. Diberikan kembali keadaannya. Violence masih ada flicker. Audichess masih mencoba untuk mendapatkan 1 buah point kill dan bahkan 1 point kill yang sangat baik. Saken gak bisa membendung. Vengeance save the day dan bahkan Sakennya harus ter-take down. Shut down for Joy. Don kali ini gak bisa menyelamatkan para pemain dari tim RRQ Sena. Sedangkan mereka tersisa 2 player aja. What the epic comeback, huh? Yes, nampaknya seperti itu ya, epic comeback dari Bigetron Beta, di mana 3 player bahkan dari RRQ Sena kali ini berhasil ditumbangkan. Dan benar banget, nampaknya nih Super Ken dengar kalau kata dari Ranger Mas, dia langsung bikin ke arah Immortality dan itu tadi yang nyelamatin dia. Ketika Immortality-nya pecah, dia masih bisa ada nyawa tambahan lagi, dia bisa untuk nge-buying time lagi, dan nampaknya Super Ken cukup kuat kali ini bakal langsung merobos masuk ke arah mid lane yang hanya ada 2 penjagaan dari Okta dan juga Pranata, sedangkan Saken juga udah full power banget ya, udah full HP, bakal mencoba untuk rotasi ke arah mid lane, bakal mencoba untuk membantu keberadaan dari Audi CS yang bakal mencari target ini. Siapa kira-kira yang bakal langsung ditarik dengan Divine Judgment? Oke, tapi lihat best turret yang mereka coba pecahkan atau tidak, karena tidak. Violence yang penting 1. Kali ini dia harus tahan benar-benar wild charge-nya untuk seorang Saken. Sedangkan Saken sebaliknya, dia nggak boleh keluar sampai wild charge-nya itu keluar. Iya, benar. Dan selama Vengeance Dawn-nya masih ada, Saken nggak boleh sama sekali ngehit. Lihat, Immortal udah punya, sekarang waktunya Super Ken jual Curse Helmet-nya jadi sayap. Dan Narasi terlebih dahulu. Karena itu yang dibutuhkan. Damage burst yang terlalu besar dari seorang Brody dan juga Okta. Pranata dan Okta ini itu harusnya tidak bisa dibendung oleh Super Ken. Kenapa? Karena Super Ken sekarang derajatnya udah turun dengan Fredrin. Beda kalau dia pakai Link ya. Beda ya? Benar. Udah bukan hero lincah lagi kali ini. Tapi kali ini dari Audi CS nampaknya terkena gempuran cukup sakit dan langsung jadi eliminasi dari depan sana dengan ada bantuan Tone Apart Memory juga. Kali ini Saken bakal mencari incaran oleh Don dan itulah Vengeance. Tapi masih bisa untuk dieliminasi. Sudah tidak ada lagi Don. Valens kali ini bakal mencoba untuk menahan diri dari depan sana menjadi Samsung Hura dan Flicker. Tapi Reward Population langsung aja dibantai. Kali ini Electro Final Blow karena depan juga Valens masih mencoba untuk kabur dengan Power of Nature. Dia Okta Wings by Wings mundur ke arah belakang. Teratur 1 tuker 1. Wih, berani banget Saken tadi coba untuk mengadu dengan ada seorang Don dan langsung terlumat dengan sangat maksimal ketika Lordnya muncul. Ini akan menjadi team fight yang tidak cukup adil. 4 versus 5 sama-sama diuntungkan dengan adanya 15 poin kill dari kedua belah tim.
gold tidak terlalu terpaut jauh, tapi problemnya mereka kekurangan quantity, tapi di posisi sebaliknya terdeteksi mencoba untuk melakukan sedikit backdoor, tampaknya gagal. Tidak secepat itu, Verjuso. Wow, tidak secepat itu ya. Dan nampaknya ini Lordnya bakal di reset aja sama Slowly dan bakal dikejar oleh 3 orang. Slowly gak bisa kemana-mana dari bawah Precision juga membuat dia terjebak di depan sana. Mencoba untuk buying time aja tapi ternyata gagal karena Saken. Damage-nya udah sakit banget karena hero-hero yang tebal seperti seorang Slowly. No power retribution. Tidak ada retribution, tapi mereka punya satu lagi jawaban. Apa tuh? Mereka punya wild charge dari seorang Grok. Itu satu-satunya jawaban terakhir atas Lord kali ini yang akankah didapatkan oleh Bigetron Beta ataukah didapatkan oleh para pemain dari tim Arcusena. Lihat Audi CS mencoba untuk melakukan sedikit distraksi di depan sana. Para pemain dari tim Bigetron Beta all in dan nampaknya Violence akankah all in karena dia nggak ada flicker dan memilih untuk mundur diam begitu saja. Tenang tak berdaya dan hampir coba untuk melakukan sedikit push terhadap minion. Mereka harus peka karena Pranata bisa melakukan backdoor dan ingat damage-nya terlalu atit. Iya, sakit banget. Dan bahkan tadi juga udah ada zoning out ya dari Dan Kitty dengan ada aerial population yang membuat para pemain dari Arcusena ini sulit sekali untuk melakukan kontes terhadap Lordnya. Dan narasi udah langsung ngebeli ke arah Immortal. Talia sudah 20.000 like saja, terima kasih dulu dong. Wah, terima kasih buat teman-teman udah 20.000 like. Berarti nanti menuju ke babak grand final kita bakal challenge 2 orang arah-arahan. Iya, sebelum ini kan nanti ada break kita arah-arah Iya, dulu ya. betul. Oke guys, terima kasih. Tapi apakah kita bisa menuju ke arah 25.000 like? Nah itu dia. Pakai apa ya kita mancingnya guys? Coba guys, kalau 25.000 like, Talia akan challenge apa? Tenang Talia mau challenge, aku juga ikutin. Nah, Aku lo bisa pargoy lagi. wah nggak usah pargoy, goyang-goyang aja gini aja ya, gini-gini ya guys ya. Boleh guys ya? 25.000 Talia joget guys, let's go! Tapi sebelum itu guys bakal team fight terlebih dahulu. Lord menuju ke arah mid lane, Devon Jasmine dapatkan super kill, one charge, it's on point. Tapi Okta bakal harus menggunakan flickernya. Para pemain dari tim Bigetron Beta mereka benar-benar memiliki damage burst dan Petrify Gaming. Website Sunshine bukan bisa menyelamatkan Don dan Don ter-take down. Ini bencana untuk tim Arcusena. Wow, Arcusena kali ini harus benar-benar jaga dengan high ground defense mereka. Immortal bakal langsung diamankan oleh seorang Saken. Gak mau ngambil resiko, mencoba untuk mengincar ke arah base start dari bottom lane-nya. Sudah ada Federal Fast Strike juga, kali ini Audi Chess mencoba untuk menarik siapapun yang bisa ditarik dengan Vengeance, dengan Divine Judgment dia. Tapi nampaknya Bigetron Beta cukup sekarat. Mereka memaksakan, kenapa mereka masih punya super minion bergerak di 3 lane berbeda. Fokus ke arah mid lane, lihat ada Dan Kitty, tidak bisa tersentuh. Audi CS belum memiliki satu buah Divine Judgment, tapi ternyata Violence jadi bilang utama, one charge! Dikeluarkan, tapi narasi di depan sana akan melakukan satu bakso panah ball clear minion dan para pemain dari tim Bigetron Beta. Mereka berhasil mendapatkan satu point kill. Narasi di arah belakang, double kill yang sangat mahal dari tim Arcusena. Saken terlalu offside dan ditukar dengan Okta yang masih memiliki immortality. It's not worth it. Wah, nampaknya overcommit gak sih? Overcommit, bukan hal yang baik. Ini bencana. Wow, ini bahaya banget bagi Bigetron Beta. Karena tadi posisinya mereka juga udah sekarat kan. Makanya tadi aku bingung kenapa Bigetron Beta nggak coba untuk lebih sabar lagi. Mereka set up ulang daripada overcommit dan langsung kehilangan 4 pemain ya. Untungnya udah respawn juga nih kali ini dari seorang narasi. Hanya 2 orang bakal melakukan penjagaan terhadap 5 pemain dari Arcusena. Tapi untungnya sama-sama punya Electrovana Blow. Oh my god, ya kan, sama-sama punya high ground defensif. Tapi lihat narasi kali ini akan menutup dengan Petrify. Electrovana Blow masih bisa diselamatkan. Wajah pun keluar dan Violence terlalu terpaut jauh damage yang diberikan. Audi CS sudah kembali hidup. Masih ada 1 buah immortality dan this is it. Fokus ke arah base yang gak apa terjadi. Dan Arcusena take the game. What a epic comeback featuring comeback